Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan segala rahmatnya sehingga pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Guru bisa mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dengan sudah menghadiri kegiatan ini. Kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif ini saya ikuti pada kegiatan PGP saya di angkatan 10 sebagai pengibasan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Langsung saja ya, saya mulai untuk materinya. Konsep utama budaya positif. Di budaya positif nanti saya akan membahas beberapa hal yang ada pada konsep utama budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat kemarin di PMM ya, kita baru lihat ini kok ada kontrol restitusi itu apa? Di sini saya menemukan pada kegiatan PBPO ternyata di sini ada, di situ dijelaskan. Baik, saya lanjutkan. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap anak didik kita itu tidak sama. Mereka memiliki keunikan masing-masing, kelebihan, kekurangan, kemudian kemampuan maupun minat dan bakat mereka. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak guru tidak harus memberikan pembelajaran yang sama pada siswa kita karena mereka memiliki perbedaan kemampuan. Si A, si B, si D tidak mungkin memiliki sama. Ada yang bisa langsung menangkap pembelajaran, ada yang masih membutuhkan waktu lama, bahkan ada yang tidak mampu. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa menerapkan yang mampu, misalnya pada pembelajaran pembagian, yang mampu bisa mengerjakan langsung, sedangkan yang masih kurang perlu pemahaman untuk berhitung, misalnya pembagian dengan cara dikurangi. Yang si D perlu bagian, misalnya dengan bikin. Nah, itu maksud dari pembelajaran berdiferensiasi karena anak itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Pembelajaran berpihak ada. Nah, ada kegiatan ini, paradigma baru itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya dengan 6 elemen yang dengan sudah pahami ya. Tentunya di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini sudah diterapkan di kelas-kelas, mungkin sudah hafal semuanya. Anak-anak sudah pernah menyanyikan lagu itu ya, supaya kita paham dan bisa menghafalnya untuk anak-anak.
berkarya, bergembira global, kaya mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, semuanya nanti bisa diterapkan pada anak-anak supaya tahu profil pelajar Pancasila, tentunya bisa mengenal dan mewujudkannya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran itu aktif, di mana anak-anak harus aktif, tidak hanya gurunya saja, tapi anak-anak supaya aktif sehingga pembelajaran itu bisa hidup. Dulu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi anak-anak di situ aktif, guru sebagai fasilitator, menuntun seperti KHD ya, filosofis KHD, di mana guru sebagai penuntun, pendidik, di mana kalau misalnya petani, seorang petani itu harus bisa mewujudkan keinginannya hasil panennya lebih bagus. Maka usahanya dipupuk, dirawat, itu menurut KHD, pembelajaran aktif untuk siswa. Yang kedua, pembelajaran konseptual secara nyata. Kita bentuk secara nyata supaya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kita bisa berhitung, kalau misalnya uang 5.000, kemudian beli jajannya 3.000, sisanya berapa, kembaliannya berapa secara konteks dua, sehingga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat, kita perlu belajar sampai tua. Nah, dari kecil kita belajar sampai tua. Meskipun ilmu yang ketika kita masih sudah tua masih apa ya? Kalau sudah dapat ilmu tua kan nyambungnya angel ya, tapi kita tetap mau belajar. Teknologi pembelajaran kita butuhkan di era ini memang globalisasi semakin tumbuh ya. Dari mulai dulu tidak ada HP, sekarang pembelajaran mulai ada HP. Teknologi pembelajaran kita perlukan. Pengembangan keterampilan abad 21 sebagai wacana untuk kemajuan di mana zaman sesuai dengan zaman dan kodratnya. Kita mengikuti zaman yang sudah berkembang supaya apa tidak ketinggalan, karena zamannya sudah berkembang, kita harus mengikutinya. Dari sini untuk pembelajaran dengan paradigma baru sudah dipahami atau mungkin ada yang kurang jelas. Jadi saya lanjutkan yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Jadi disiplin itu berasal dari motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita. Disiplin diri, tanggung jawab kita. Disiplin positif ini satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Jadi perlu kita terapkan pada murid-murid kita, siswa khususnya di UPT SDN 120. Disiplin positif ini perlu bagi anak didik kita untuk kehidupannya dalam masyarakat maupun di rumah, itu kita kembangkan juga. Nah, disiplin positif ini tumbuh dalam diri anak atau siswa itu tidak karena imbalan atau ancaman. Nanti kalau saya tidak melakukan ini, saya akan dihukum. Nanti kalau saya melakukan ini, saya akan mendapat ribet. Tidak, tapi itu berasal dari motivasi dirinya sendiri.
Sebagai pendidik, tentunya tujuan kita adalah menciptakan peserta didik itu yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang positif, yang baik. Tentunya dari motivasi, intrinsik motivasi yang ada di dalam dirinya, sehingga bisa mengarah yang lebih baik. Ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi mempunyai nilai-nilai kebajikan seperti peduli terhadap orang, gotong royong, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kita menanamkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Saya harus melakukan ini, gotong royong karena membantu. Kalau saya membantu orang nanti dapat pahala, itu ada jiwa mereka akan tumbuh, sehingga dia mau melakukan kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai tentunya pada sesuai dengan siswa kita, wujudan dari pembelajaran yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang tadi, yang elemen tadi yang kita sebut. Saya lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak tentunya punya keinginan. Nah, untuk memperoleh kebutuhan itu, mungkin ibu-ibu berusaha supaya dapat memenuhi kebutuhan mereka. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Bertahan hidup, tentunya semuanya menginginkan bisa hidup. Mulai dari makan, minum, rumah, itu adalah kebutuhan yang kita harapkan selama bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia juga ingin disayangi. Pak Riza juga ingin disayangi ibunya. Kemudian anak-anak kita juga ingin disayangi kita. Kita butuhkan rasa kasih sayang itu, kita butuhkan. Anak sekolah didik kita juga ingin kasih sayang dari temannya, sehingga dia saling menyayangi, mengasihi. Kebebasan ini merupakan kita sebagai manusia juga ingin bebas. Saya menginginkan ini, saya beli ini, saya beli itu. Anda didik kan kadang seperti itu. Jangan ketika saya ingin bebas. Kesenangan. Jadi kesenangan ini tidak kita perlukan ya, supaya kita merasa senang bermain. Anak-anak merasa senang bermain. Kita merasa senang apabila Aliza dikasih istrinya uang, balik Pak Aliza ya, istrinya dikasih uang. Sama suaminya itu kesenangan. Dikasih hadiah senang, kita perlu kesenangan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan, dan juga ini menjadi pemimpin. Ingin menguasai, aku ingin jadi juara 1, itu juga
juga termasuk jadi penguasa. Jadi kebutuhan dasar manusia itu diperlukan oleh manusia. Baik kita sendiri, saya juga memerlukan kebutuhan ini supaya bisa terpenuhi. Tetapi ada hal-hal yang kita lewati ya untuk memperoleh itu semuanya. Motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi itu merupakan dorongan yang dimiliki seorang atau individu di mana merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku mencapai tujuan. Saya melakukan ini, saya mempunyai tujuan. Maksudnya ya, saya melakukan ini, mempunyai dorongan ini supaya saya mendapatkan ini. Itu motivasi perilaku manusia. Motivasi melakukan itu adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya siswa pada saat upacara ada yang tidak membawa topi, ada yang membawa topi lengkap. Kenapa kok membawa topi lengkap? Dia mempunyai motivasi atau atribut lengkap. Dia mempunyai motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya tidak pakai topi, dasi, nanti dihukum Pak Guru, Pak Agus, Bu Ninis. Nah, itu motivasi saya memakai topi atau atribut sekolah. Menghindari ketidaknyamanan. Saya malu ditaruh di depan, dilihat teman-teman sehingga dia melakukan kegiatan itu atau membawa yang harus dibawa sehingga dia merasa nyaman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kalau saya belajar yang dia, pasti saya mendapatkan hadiah. Kata Pak Anam seperti itu, sehingga saya harus belajar. Nah, menghargai penghargaan dari orang lain, misalnya, nah anak itu si A ini pintar sekali supaya dilihat orang, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Paham ya sampai sini ya? Yang ketiga, menjadi orang yang merasa dia inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau saya berbuat seperti ini, misalnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran saya ikuti, tentu nanti ilmunya bermanfaat bagi saya. Jadi dia mempunyai keyakinan kalau saya melakukan ini pasti perbuatan baik ada pada diri saya. Jadi mereka ingin dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya sudah paham ya? Motivasi perilaku manusia. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita sudah melakukan konsep disiplin, tetapi ini mempunyai nilai kegagalan. Maksudnya apa? Nah, hukuman. Kalau kita menghukum anak, itu biasanya yang dirasakan itu menyakitkan. Pasti diingat-ingat. Saya pernah dihukum bunis push up 3 kali pada saat tidak membawa topi. Diingat-ingat, waktu ketemu saya, bunis saya bukan pernah dengan hukum ya. Itu diingat-ingat atau menyakitkan. Kesel sama saya.
Sehingga orang pelajaran saya, kalau ada pelajaran saya itu tidak mau memperhatikan karena rasa kesal atau tidak nyaman. Murid merasa takut saya lewat juga karena hukuman. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Dia bersalah tapi dia tidak bersikap jujur karena ketakutan, karena keterpaksaan sehingga dia tidak mau jujur. Murid menjadi tidak pede dengan dirinya sendiri. Penghargaan juga tidak efektif karena merusak hubungan. Tadi juga sudah dijelaskan Bapak Kepala Sekolah ya pada saat rapat mengenai penghargaan juga merusak hubungan karena merasa diri. Meski aku bodoh, mungkin saya tidak bisa seperti dia mendapat piala terus menimbulkan rasa iri sehingga mematikan kreativitasnya. Karena kemampuan saya masih seperti ini, tidak mungkin saya mendapatkan hadiah seperti si A dan si B. Menghukum dengan sistem ranking tadi juga sudah dibahas oleh Bapak Kepala Sekolah, di mana ini merupakan tidak efektif, merampas hak menghargai dirinya. Karena semua orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda dan perlu kita hargai. Beda dengan konsekuensi. Menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya seperti konsekuensi. Dina pada saat sekolah dan teman-temannya ada di kelas, semuanya mengerjakan PR. Pada saat itu ibu guru menjelaskan, anak-anak yang dikerjakan di rumah ya. Besok kalau tidak dikerjakan, ibu suruh menulis kamu PR-nya 2 kali lipat. Di sini ibu perlu mengoreksi anak saya yang tidak mengerjakan siapa ya. Lalu tindak lanjut. Murid ada yang menghormati peraturan, kok tidak mengerjakan, disuruh menulis mengerjakan 2 kali lipat. Nah, kehilangan waktu untuk merenungi. Ada yang berpikiran seperti ini, tulis 2 kali lipat gampang. Ini dia tidak merenungi apa yang menjadi kesalahannya. Nah, yang 4 ini ada restitusi. Restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi ini kesalahan yang dibuat dikerjakan sendiri dan berusaha diatasi sendiri. Misalnya, saya tidak mengerjakan PR. Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Saya ketiduran Bu. Kok bisa ketiduran? Mengapa? Karena tadi saya makannya terlalu banyak sehingga saya ngantuk. Saya lupa mengingatkan ibu atau ayah kalau saya ada PR. Nah, kalau seperti itu apa yang kamu lakukan? Ya Bu, untuk selanjutnya saya mengerjakan. Mungkin ibu ayah saya kalau ada PR Bu nanti diingatkan, tolong diingatkan kalau saya ada ya, dibicarakan sendiri. Masalah itu dibicarakan sendiri. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sudah saya jelaskan tadi, di mana anak itu bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Mungkin misalnya terlambat sekolah karena apa? Karena saya tidurnya terlalu malam. Kok bisa tidurnya terlalu malam? Main HP Bu. Nah, supaya tidak terlambat, bagaimana caranya? Ya mungkin saya tidurnya terlalu cepat. Mungkin jam 9 saya itu supaya tidak terlambat sekolah. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan tersebut. Setelah kita melakukan kesalahan, kita belajar. Oh, berarti ulang balik untuk saya. Nanti kalau saya terlambat, akan ketinggalan pelajaran. Memperbaiki hubungan, maksudnya jika memang kejadiannya berhubungan dengan temannya. Memperbaiki hubungan. Kemudian bukan paksaan. Guru tidak memaksa kamu harus ini, tapi itu dari anaknya sendiri. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu kok bisa terlambat? Saya tidur terlalu malam karena main HP. Tunggu dari tindakannya sendiri, dia menyadari. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau sudah bersalah, berarti kamu bagaimana? Dia akan sadar dan dia akan berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Sebenarnya perbedaan kasus seperti ini. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Lalu hukuman. Guru menghukum dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Padahal saya sudah bilang dari kemarin harus dikerjakan. Itu kalau menghukum. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali ini. Jadi bedanya kalau hukuman itu dihukum secara langsung, dilakukan secara langsung. Anak membuat kesalahan langsung dihukum. Dia terlambat. Kamu terlambat, kamu harus berdiri selama 10 menit. Nah, konsekuensi ini sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nanti kalau tidak mengerjakan PR, ibu suruh kamu menulis PR 2 kali lipat. Jadi sudah ada kesepakatan. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka murid dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi menyelesaikan masalah. Mana murid punya masalah, itu bisa terbuka dengan muridnya sehingga saling menyadari murid itu sehingga melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Nah, untuk memahami tentang buku dan konsekuensi ini ada sebuah pertanyaan ya. Apakah ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi karena terlambat sekolah sehingga mencatat 100 kali di dalam buku. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena anak ini terlambat hadir di sekolah. Lari, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali
karena tidak menggunakan masker ke sekolah, masih hukumannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menggantikan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Saya rasa sudah paham semuanya ya. Hukuman adalah dilakukan secara langsung dengan konsekuensi itu tentunya ada perjanjian sebelumnya. Posisi kontrol kemarin di PMN kok ada posisi kontrol ya. Posisi kontrol itu apa nih? Posisi kontrol dulu. Kita memiliki posisi kontrol, di mana posisi kontrol itu ada penghukum sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini nanti dengan refleksi, saya ini sebagai apa ya? Apakah saya pernah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman pada saat mengatasi masalah yang ada dalam mendidik anak-anak? Kita diperhatikan dari posisi kontrol dulu, ada kasus seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Hukuman, berdiri di depan barisan. Biasanya kita melakukan hukuman coba berdiri di atas, ya di atas, berdiri dengan satu kaki. Nah, biasanya kita melakukan itu atau hadap ke timur pada saat kegiatan upacara, itu adalah sebuah hukuman. Membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus bilang, beritahu, ibu guru kecewa sama kamu. Jadi membuat rasa bersalah anak itu dibuat dia merasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru ini kecewa dengan kamu. Sudah dibilang beberapa kali kamu tidak pernah nurut. Nah, itu menunjukkan membuat rasa bersalah. Nah, itu di posisi bersalah. Teman, ayolah buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, besok jangan diulangi lagi. Jadi merasa menjadi nyaman, anak itu tidak bicara dirangkul, sehingga dia tidak malu, tidak tanggung, dianggap sebagai teman dengan cara mengontrol siswanya. Pemantau itu kamu sudah melanggar apa peraturan yang ada di sekolah. Jadi konsekuensinya apa? Diamankan. Kalau membuat kesalahan punya guru sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu apa? Jadi ditanya kesalahannya apa? Nah, cara untuk memperbaiki bagaimana? Itu untuk posisi yang manajer. Nah, supaya lebih jelas, ini ada sebuah video dengan nanti bisa membedakan saya di posisi apa pada saat itu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Ini posisi guru Pergi sebagai sana ke lapangan penghukum. basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari kasus Naren tadi, sudah dipahami ya, posisi kontrol yang ada pada diri kita. Mungkin sebelumnya belum kita belajar ini, kita tidak tahu posisi apa yang saya terapkan pada murid kita. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid selama proses pembelajaran. Biasanya dilakukan di awal pembelajaran, awal tahun pembelajaran. Kita membuat kesepakatan kelas. Ini adalah ide-ide di mana ide murid untuk melakukan keyakinan bahwa yang saya lakukan ini harus saya terapkan di kelas. Kita sepakati bersama. Kesepakatan itu kita yakini dan dilaksanakan baik murid maupun guru. Mengapa tidak peraturan saja ya? Mengapa keyakinan kelas? Perhatikan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau pertanyaan nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa? Supaya selamat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Supaya tidak mengalami keselamatan, supaya selamat, supaya tidak ketinggalan. Itu merupakan sebuah keyakinan, kebijakan yang harus dilaksanakan. Jadi yang lebih tepat adalah keyakinan kita untuk melaksanakan ini. Saya melakukan ini, memakai helm. Saya nanti yakin bahwa kalau saya memakai helm akan selamat. Sehingga kita gunakan keyakinan kita. Membuat keyakinan kelas, kita bisa menerapkan nanti tahun pelajaran baru kita buat keyakinan kelas. Dimana kita buat itu dengan siswa dan guru yang sudah disepakati di kelas. Lebih abstrak dari peraturan binatang. Misalnya dilarang membuang sampah. Nah, itu kita buat abstrak. Berupaya menyatakan universal secara umum
dibuat dalam bentuk hal yang positif sedikit saja supaya mudah diingat oleh siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh bicara sendiri pada saat guru menjelaskan, misalnya itu ide-idenya. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah akan mudah diterapkan di sekolah sesuaikan dengan kelas kita. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat, bukan gurunya saja, tapi siswa disuruh membuat. Ini kemarin saya coba membuat keyakinan kelas dibuat dari kesepakatan untuk membangun keyakinan. Yang ada di kelas supaya aman, nyaman, ini akan membagikan kartu ini pada para diri apa yang dikatakan di kelas dan kemudian aman, nyaman, ada yang kemudian ada sekali kalian makan di sini nanti kalian tanyakan di apa yang ada ya. Jadi bisa diterapkan nanti pelajaran baru pada anak-anak itu. Bukan kita yang membuat, tapi kita bersama siswa, kita yakini, kita laksanakan bersama-sama. Kalau sudah ditulis ide-idenya anak-anak bisa kita tempel di papan dulu. Terserah apa anak itu ingin mengidekan apa kita terima, nanti kita evaluasi lagi.
Jadi pada saat membuat kesepakatan itu anak-anak itu kadang sama, tapi intinya itu maksudnya kalimatnya sama tapi intinya berbeda. Jadi kita ambil salah satu sehingga jadi kesepakatan bersama. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Ada yang jawabnya seperti ini, tidak membuang sampah di bawah. Itu kan intinya sama. Kita jadikan sebuah kesepakatan, satu tulisan. Jadi kita pilih sebagai hal-hal itu disesuaikan dengan ide mereka, kita tampung meskipun intinya sama, nanti kita jadikan satu. Nah, ini contohnya ada kesepakatan di sini kita bisa menempel di dinding kelas, bisa kita buat dengan Canva atau kreativitas dari anak-anak. Terserah bentuknya bagaimana. Keyakinan kelas itu kita tempelkan di situ. Agar anak-anak bisa menerapkan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Saya lanjut, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kesalahannya apa. Kemudian menanyakan keyakinan, kamu sudah melanggar keyakinan atau sudah melanggar keyakinan yang sudah kita terapkan di kelas apa, buang sampah sembarangan itu meyakini keyakinan dan kita sadar akan itu. Nah, ini gambaran tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intervensi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siapa? Sudah lama nggak di sana? Kenapa hari ini ada di sini? Stop Pak, slow banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Slow banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung makain mereka lah Pak. Slow banget. Saya ditambahkan dia dengan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya berani lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya bajulah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu.
Untung kamu tidak memiliki kata lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Bertemu pada Pak, saya pasti tidak bilang. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta EK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghidupkan sekali. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tenang. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Ibu hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menurut diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengambil kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik.
pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Itu tadi gambaran tentang segitiga restitusi. Mungkin ibu bapak sudah paham ya dengan tentang itu. Jadi intinya dalam segitiga restitusi tidak harus dilaksanakan sesuai dengan permasalahan. Apabila sudah satu poin kita katakan dan sudah satu poin. Nah, dan terima kasih sudah sharing pada penyebaran khususnya di budaya positif. Nah, ini Bapak, kalau menurut jenengan Bapak Ibu, yang terbaik menurut jenengan Agus, posisi mana yang terbaik? Ada 5 posisi kontrol yang menurut jenengan sudah relevan untuk jenengan. Kalau untuk saya sih pengennya sebagai manajer tadi, tapi itu pasti dalam usaha. Karena dalam posisi itu kita harus memahami betul bagaimana karakter anak itu sehingga kita bisa menerapkan posisi kontrol manager. Terutama ketika ada kesalahan, kita juga bisa membantu siswa itu untuk memperbaiki kesalahan dengan segitiga restitusi. Mungkin itu yang nanti bisa menumbuhkan motivasi saya bisa menjadi manajer dalam setiap kontrol siswa saya di kelas, baik itu ketika mereka melakukan kesalahan maupun dalam pembelajaran. Oke, dulu. Terima kasih. Posisi sebagai manajer itu yang kita inginkan ya, posisi yang relevan yang kita gunakan. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih karena waktu yang diluangkan untuk pengibasan budaya positif. Mohon maaf apabila dalam penyampaian
yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.